Yesus Tuhan kami telah berdoa. Syukur haleluya. Amin. Saya akan berikan tema untuk kita pada malam hari ini, yaitu bahwa Tuhan mengerti persoalan kita. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16, bahwa Yesus adalah imam besar yang kita miliki. Dan dikatakan dia mengerti persoalan hidup kita. Dia mengerti, saudara-saudara sekalian pernah merasakan juga kelemahan-kelemahan kita. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara sekalian yang membuat tema di atas, yaitu Tuhan mengerti persoalanmu. Demikian natsnya dikatakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, bahwa dikatakan kita memiliki imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan itu dikatakan dalam ayat 15 pasal 4 kitab Ibrani. Dan memang benar dikatakan dalam pasal 5 ayat 17 juga, dalam hidupnya sebagai manusia, maksudnya dalam hidupnya sebagai manusia, dalam hidup Yesus, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya bahwa dia juga pernah menderita, dia pernah menangis oleh karena persoalan saudara-saudara sekalian, di mana dia harus mati di kayu salib. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau sampaikan buat kita bahwa tugas atau fungsi daripada imam besar, salah satunya dia adalah mempersembahkan korban penebusan atau korban kesalahan atau korban keselamatan. Itu ada banyak korban-korban kalau pada zaman dulu. Nah, kemudian bahwa tugas daripada imam besar, dia adalah pengantara doa, yaitu pendoa syafaat, dan sekaligus juga disebut dia dengan kata lain pengantara. Ya, mengantarai doa saya kepada Tuhan dulu harus melalui imam besar. Nah, tapi Yesus sudah menjadi imam besar agung, tak butuh lagi imam besar seperti orang-orang Israel itu. Dan kemudian tugas imam adalah pemimpin umat. Nah, maka oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dia sebagai pengantara, ia mengantarai saya dan saudara kepada Tuhan, yang sudah memang disobeknya tabir itu yang penghambat itu. Dan dia berkata dalam nats ini, dalam ayat 15 pasal 4 kitab Ibrani, sebab imam besar kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya bahwa kita memiliki imam besar yang juga dapat merasakan apa yang pernah kita rasakan. Artinya dia sungguh mengerti persoalan gereja, dia sungguh mengerti persoalan umat Tuhan. Dan dikatakan ayat 16, oleh karena dia begitu memahami isi hati saya, dia begitu memahami isi hati saudara, dia begitu memahami kelemahan-kelemahan saudara, maka kita dianjurkan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi nats ini mengajak kita untuk kita senantiasa memberanikan diri menghampiri tahta Tuhan, untuk memohon kasih karunia-Nya, saudara-saudara sekalian, mana kita butuh pertolongannya. Tentu sekali oleh karena kuasa darah Yesus, Dia telah mati di bukit Golgota. Dia telah menjembatani kita, saudara-saudara sekalian, untuk bisa kita sampai ke surga. Dia telah menjadi pengantara buat kita. Dia telah menghapus dosa kita semua. Dia telah memberikan hidup kekal kepada kita. Dan oleh karena itu kita patut berbangga. Namun juga dikatakan, saudaraku, kalau ada persoalan hidup, dia adalah pribadi yang mengerti. Dan dia berkata betapa pentingnya kita mendekat di kaki Tuhan.
Nah, di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 itu adalah berbicara seseorang wanita persoalan perkara, di mana nafsi itu mencatat bahwa ada hakim lalim di kota itu tidak mengenal Allah. Namun oleh karena janda itu terus menyusahkan dia, lalu dia takut jangan-jangan nanti janda itu menyerang saya. Itu maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam ayat 7 sampai 8 dijelaskan, demikianlah orang-orang yang menghampiri tahta Tuhan yang ingin mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, bahwa Tuhan akan menolong dia. Adakah Allah mengulur-ulur waktu kepada orang-orang pilihannya? Artinya apa? Kalau saudara-saudara sekalian berseru-seru terus tentang persoalan hidup kita, maka dia akan juga cepat merespon dan tidak akan diulur begitu lama waktunya. Jadi Tuhan sungguh menantikan saya dan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, dan Dia akan menolong dan Dia menantikan, dan semua air mata kita akan ditampung dalam kiribatnya. Demikian juga seorang janda Hana yang dia disakiti oleh madunya namanya Penina dan anak-anak madunya itu. Dan setiap mereka yang memberikan korban persembahan pergi ke rumah ibadah atau sinagog, lalu dikatakan bahwa lebih banyak diberikan kepada anak Penina dan pada Penina daripada kepada dia istri Elkanah yang sebenarnya dia adalah istri pertama. Namun Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 12 bahwa Hana terus membawa perkaranya di kaki Tuhan dan dia menangis terseduh-seduh. Dan dia menginginkan jawaban pada waktunya Tuhan menolong. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab dan lahirlah anaknya Samuel. Yang saya maksudkan di sini yang saya sampaikan buat kita semua, sebesar apapun persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa kita memiliki imam besar yang pernah juga turut merasakan apa yang kita rasakan, yang dia memahami saudara-saudara sekalian. Bukankah dia memahami? Karena memang dia adalah pribadi yang menciptakan kita, dan dia sungguh tahu bagaimana kekuatan sebuah tanah. Kita ini terbuat daripada tanah. Maka oleh karena itu, jangan pernah ragu tentang kasih Tuhan. Kalau ada persoalan hidup, hampiri tahta kasih karunia-Nya. Engkau akan mendapatkan jawaban yang pasti. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menepatinya. Hanya memang manusia yang sering ragu. Saya telah melihat bagaimana saudara-saudara sekalian hasil-hasil doa saya, saudaraku, selama saya dalam pelayanan. Ketika sesuatu hal yang saya rindukan untuk pelayanan untuk gereja ini, lalu saya berdoa, saya puasa juga, Tuhan menjawab. Dan adapun seperti ini pelayanan gereja Kebirawan dari Kota Batam ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan karena saya sebagai gembala sidang, hamba Tuhan, berani menyampaikan semua keluh kesah saya kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan ini, namun yang pasti, bawalah semua persoalanmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sesuai dengan waktunya. Dia adalah Allah yang mengerti persoalan hidupmu. Sebagaimana lagu yang dikatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudaraku, siapapun saudara dan kapanpun menonton video ini, apakah engkau nanti akan membuka di YouTube atau juga di dalam Facebook ini, saudaraku. Dan kalau ada pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin saudara kami konseling, boleh menghubungi nomor tertera di situ. Dan kalau enggak menelpon kami, bisa juga melalui WA. Dan saya memiliki para pendoa sahabat dalam gereja ini, dan setiap jam ada di sini dari pagi sampai sore, dan juga kadang ada malam hari untuk berdoa untuk semua, untuk mendoakan semua pergumulan yang minta tolong kepada saya. Dan mari kita berdoa. Saya mau sampaikan sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Dia adalah Allah yang maha mengerti, maha tahu persoalan hidupmu. Dia adalah imam besar kita yang juga telah mencurahkan darahnya buat saudara-saudara sehingga kita memiliki surga. Apapun persoalanmu, serahkan saat ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau engkau angkat persoalan ini.
Aku tahu Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau katakan seperti itu. Bapa, saya berdoa mengerahkan tangan kepada setiap orang yang menonton video ini. Saya berdoa apapun persoalan hidup mereka Tuhan, kiranya Tuhan mengangkat buat mereka yang merindukan pasangan hidup dan sudah lama menjerit dan menangis ya Tuhan. Saya berdoa berikanlah pasangan hidup buat mereka Tuhan yang mengalami kesusahan ekonomi saat ini Tuhan. Kalau hamba-Mu Engkau tolong selama ini, tolonglah mereka ya Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan, kiranya Bapa Surgawi semua persoalan hidup orang-orang yang menonton program ini Tuhan, Engkau